I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that game. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Sari Dewi dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, tingkat 1 semester 1 kelas A. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Apa sih itu sistem reproduksi pada wanita? Jadi, sistem reproduksi pada wanita ini adalah sistem biologis yang terdiri dari jaringan dan organ yang digunakan sebagai alat reproduksi dan berkembang biak. Sistem reproduksi ini dibagi menjadi dua, yaitu genetalia eksternal dan genetalia internal. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari genetalia eksternal. Nah, genetalia eksternal ini adalah sistem reproduksi yang berada di bagian luar, yang bisa dilihat langsung oleh mata. Organ-organ genetalia eksternal adalah mons pubis, tempat tumbuhnya bulu-bulu halus, klitoris, uretra, tempat keluarnya urin dari kandung kemih, vagina, pintu keluarnya bayi, labia mayor, bibir luar vagina, labia minor, bibir dalam vagina, dan himen yang sering kita sebut dengan selaput darah, yaitu membran tipis yang menutupi lubang vagina, dan perineum, jarak dari anus dengan vagina, dan yang terakhir lubang anus. Genetalia eksternal ini juga memiliki dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin, di mana kelenjar Bartholin itu berada di sisi vagina, fungsinya untuk mengeluarkan cairan kental pada saat berhubungan seksual. Kelenjar skin berada di sisi uretra, fungsinya sama untuk mengeluarkan cairan sebagai pelumas. Selanjutnya, genetalia internal. Genetalia internal ini adalah sistem reproduksi yang berada dari dalam. Bagian-bagian dari genetalia internal adalah ovarium, tempat pematangan sel telur, fimbriae, penangkapan ovum sebelum menuju ke tuba fallopi. Tuba fallopi ini tempat bertemunya sel telur dan sel sperma yang dinamakan dengan ampula tuba. Yang terakhir dinamakan dengan uterus atau rahim. Uterus ini memiliki 3 bagian, yaitu paling bawah cervix uteri, yang tengah-tengah corpus uteri, dan yang paling atas dinamakan dengan fundus uteri. Uterus ini memiliki 3 lapisan. Lapisan terluar yang dinamakan dengan meometrium, yang kedua dinamakan dengan perimetrium, dan yang terakhir dinamakan dengan endometrium, yang akan meluruh ketika menstruasi. Pelvis dibagi menjadi 2, pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor berfungsi untuk menyokong organ abdomen, sedangkan pelvis minor berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Panggul terdiri dari 2 tulang coxae, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang coccygeus. Os coxae terdiri dari 3 bagian, os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium dibagi menjadi beberapa bagian, crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior, dan linea terminalis. Selanjutnya, os ischium. Os ischium dibagi menjadi beberapa macam, tuber ischiadica, spina ischiadica, foramen obturatorium, acetabulum, ischiadica incisura mayor, ischiadica incisura minor. Selanjutnya, os pubis dibagi menjadi beberapa bagian, symphysis pubis, ramus pubis, ramus superior pubis, ramus inferior pubis, dan yang di bagian segitiga namanya arcus pubis. Selanjutnya, os sacrum. Os sacrum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang menonjol ini promotorium, foramen sacra iliaca, articulatio sacralis. Selanjutnya, os coccygeus. Os coccygeus terdiri dari 3-4 ruang tulang sejajar dan fleksinya
memanjang 1-2 cm. Selanjutnya sendi. Sendi dua artikulasio sakra iliaca yang menghubungkan tulang ilium dan tulang sakrum. Selanjutnya artikulasio kooksigis, yaitu menghubungkan tulang sakrum dengan tulang kooksigis. Selanjutnya artikulasio sifisis pubis, yaitu yang menghubungkan pubis dextra dengan pubis sinistra. Selanjutnya tentang ligamen. Yang pertama ligamen iliolumbale, kedua ligamen sakra iliaca, yang ketiga ligamen linguitudinal, yang keempat sacrospinale, yang kelima sacrotuberale, yang keenam inguinale, dan yang terakhir ligamen pubicum. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panggul. Jadi tujuan pengukuran panggul ini untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah kita mengalami kelainan atau keadaan yang dapat menghambat jalannya persalinan. Di mana pengukuran panggul ini ada 4 tahap. Pertama, distansia spinarum. Distansia spinarum ini di mana pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior, jarak normalnya 23-26 cm. Yang selanjutnya distansia cristarum, di mana pemeriksaan di bagian crista iliaca dextra dan sinistra. Di sini jarak normalnya 26-29 cm. Selanjutnya conjugata externa, di mana pemeriksaan yang dilakukan dari ujung sifisis pubis sampai ujung processus spinosus ruas tulang lumbar. Kelima, jarak normalnya 18-20 cm. Pemeriksaan terakhir, pemeriksaan lingkar panggul yang dilakukan menggunakan Medlin, di mana sifisis dari atas sifisis pubis menuju spina iliaca anterior superior sampai dengan atas sifisis pubis. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot atau musculus. Yang ini dinamakan dengan musculus gluteus maximus, tempat injeksi atau tempat menyuntik, musculus levator ani, musculus sphincter ani externus, bagian otot yang berbentuk cincin mengelilingi organ anus. Dan yang terakhir, musculus bulbus sponghiosus, otot yang bertekstur spons yang mengelilingi vagina. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Ada 4 bentuk panggul. Yang pertama gynecoid, android, anthropoid, dan platypeloid. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari gynecoid. Gynecoid ini bentuk panggul yang hampir dimiliki 41% wanita karena spina ischiadica tumpul dan arcus pubis berbentuk bulat. Yang kedua, android. Bentuk panggul ini yang dimiliki oleh 33% pria karena sakrum datar dan spina ischiadica menonjol. Yang ketiga, anthropoid. Bentuk panggul ini yang hampir dimiliki semua laki-laki karena spina ischiadica tidak menonjol dan berbentuk seperti hati. Dan yang terakhir, platypeloid. Bentuk panggul ini adalah bentuk oval yang jarang ditemukan pada laki-laki maupun wanita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.